Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yayan Sedana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Pendidikan Ganesha, bidang studi matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Abian Semal dengan materi luas permukaan tabung menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Pada wasana Panganjali Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, baik. Kalian sepertinya sangat semangat sekali ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kalian pelajari dapat bermakna untuk kalian. Oke, baik. Silakan Ketua Kelas Widi untuk pimpin doa hari ini ya. Baik, silakan Widi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Widi sudah memimpin doa hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, jadi Bapak cek dulu ya kehadiran kalian di sini. Absen yang pertama yaitu Iketut Yulisa Sintia Dewi. Hadir Pak. Ya, Ida Ayu Mas Nirantari. Hadir Pak. Ya. Ide Mas Nayakan Jayana. Hadir Pak. Ya, berarti semuanya hadir ya. Oke. Untuk buku tulis dan alat tulisnya sudah semua di atas meja? Sudah. Ya, oke. Nah, sepertinya kalian sudah sangat siap ya untuk belajar. Nah, Bapak ingatkan kembali juga kesepakatan kelas kita ya. Terutamanya saat pembelajaran kalian tidak boleh bermain handphone ya. Nah, nanti handphone itu akan bisa digunakan ketika memang Bapak yang menyuruhnya ya. Jadi kita nanti menggunakan handphonenya nanti ya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini ya, seperti yang kalian lihat di layar itu adalah luas permukaan tabung. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dari tabung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah kalian bisa lihat di layar, yaitu ada tujuan pembelajaran kita adalah melalui model problem based learning berbantuan LKPD. Peserta didik dapat, itu yang pertama, kalian akan menemukan rumus luas permukaan tabung dengan benar. Yang kedua, menghitung luas permukaan tabung dengan benar. Dan yang ketiga, itu kalian akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya, nah, apa manfaat kalian belajar luas permukaan tabung ya? Nah, seperti yang kalian lihat di depan, atau mungkin sebelumnya kalian sudah pernah di sekitar kalian benda-benda yang berbentuk tabung kira-kira apa ya? Ya, kalian ya bisa benar apa lagi? Ya, botol minum ya. Apalagi? Ember, gelas, ya banyak ya benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung ya. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Nah, di depan sudah ada manfaatnya, beberapa manfaat ya. Yang pertama di sana ada mengetahui ukuran kertas kado yang digunakan untuk membungkus benda berbentuk tabung. Ya. Yang kedua itu ada manfaatnya dapat mempermudah pengrajin dandang menentukan kebutuhan bahan aluminium. Ya, di sana dandangnya berbentuk seperti tabung. Ya. Terus ada juga menentukan luas kain flanel minimal untuk membuat celengan berbentuk tabung dari kain bekas. Ya. Nah, itu ada beberapa manfaat pembelajaran kita tadi ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita ya. Nah, bisa kalian lihat juga di depan. Jadi mekanisme pelaksanaan pembelajaran nanti di kegiatan inti, yaitu yang pertama ada orientasi masalah. Nanti Bapak akan menampilkan video orientasi masalah, video animasi.
Terus yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nanti kalian akan kumpul dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan, ya. Yang ketiga itu ada penyelidikan individual atau kelompok. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Terus yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sana kalian akan presentasi dan tanya jawab. Terus yang terakhir kalian akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Jadi di sana akan menarik sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, selanjutnya untuk di penilaian, ranah penilaian kita ada 3. Yang pertama ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap itu nanti Bapak akan lihat gimana sikap kalian di kelas, kedisiplinan kalian saat pembelajaran, ya. Terus yang kedua di keterampilan. Di keterampilan itu aspek yang Bapak nilai adalah bagaimana kalian berdiskusi dengan kelompoknya, bagaimana kalian presentasi, dan bagaimana kalian nanti tanya jawab dan diskusi, ya. Dan terakhir ada pengetahuan. Untuk di pengetahuan itu Bapak akan mengadakan tes evaluasi untuk mengetahui kemampuan individual kalian, ya. Jadi itulah penilaian kita untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan mengingatkan kembali juga atau bertanya kembali tentang materi prasyarat, di mana di kelas 7 dan 8 kalian kan sudah belajar lingkaran dan persegi panjang. Masih ingat dengan materi lingkaran? Masih. Oke, masih ingat rumus luas lingkaran? Ya, coba dilihatnya nih yang rumus luas lingkaran. Untuk rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Ya, yang lainnya ya. Luas lingkaran adalah pi r u. Nah, terus untuk keliling lingkaran masih ingat? Masih ya, masih semua ingat ya. Oke, coba Riko, apa keliling lingkaran? 2 pi r. Ya, 2 pi r. Ya. Terus persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang? Masih. Ya, apa luas persegi panjang? Ya, coba Fitri, apa luas persegi panjang? Luasnya adalah p kali r. Ya, panjang kali leh. Oke, berarti kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya. Nah, untuk lebih menambah ingatan kalian dengan materi sebelumnya, sekarang Bapak akan melaksanakan kuis Kahoot, ya, mengadakan kuis Kahoot. Nah, sekarang silakan keluarkan handphone kalian. Ya, silakan keluarkan handphonenya. Nah, di grup kelas, di grup WA kelas, Bapak akan share link Kahoot-nya. Ya. Nah, kita akan mulai kuis Kahoot-nya. Perhatikan ke depan ya. Ya, silakan dimasukkan PIN-nya, yaitu 8228975 ya. Silakan dimasukkan PIN-nya. Oke, baik, sudah semua bergabung. Sudah siap ikuti gamenya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai untuk kuis soal yang pertama, ya. Ya, pengiring lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah. Nah. Ya, oke, yang sudah habis. Ya, jadi pengiring lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Ya, jawabannya adalah ya 88 cm, ya. Oke, jadi ada hampir setengahnya ya bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke, silakan konsentrasi. Ingat kembali materi sebelumnya ya. Berapakah luas lingkaran dengan diameter 20 cm? Iya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 314 cm persegi ya. Oke, berarti kalian masih ingat dengan luas lingkaran jika diketahui dia meternya ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, silakan konsentrasi soal yang ketiga. Ya, luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm adalah. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah 154 cm ya. Centimeter persegi ya. Oke, di soal ini sudah mulai ya. Jadi kalian sudah mulai mengingat kembali materi
dari sebelumnya. Oke, di soal terakhir ya. Soal terakhir tentang persegi panjang. Luas persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Iya, benar sekali ya. Luas persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 9 cm itu adalah 108 cm persegi ya. Oke, sekarang kita lihat siapakah peringkat yang pertama di kuis kita hari ini ya. Jadi ada Matteo di sana yang ketiga, ada Mutiara. Nah, kira-kira siapa peringkat pertama ya? Terima kasih Mas. Ya. Oke. Nah, dari kuis ini Bapak lihat kalian semua sudah mengingat kembali materi atau materi sebelumnya. Oke, baik, setelah kalian tadi bermain kuis Kahoot, nah sekarang Bapak akan memberikan ice breaking ya, biar lebih semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum ice breaking, silakan dimasukkan handphonenya. Nah, yang masih handphonenya di atas meja silakan dimasukkan. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silakan, siapa yang bikin ice breaking ya? Ya, silakan bisa bikin ice breaking. Tepuk semangat. Belajarnya lagi. Oke, setelah kita ice breaking ya, kalian masih sangat semangat sekali untuk belajarnya. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Oke, silakan diperhatikan ke depan. Di kegiatan inti Bapak akan memberikan permasalahan melalui video animasi. Silakan kalian perhatikan video itu ya. Silakan diperhatikan video. Pulang sekolah nanti akan membuat kerajinan tangan berupa jalanan. Jalanan itu akan dibuat dari kaleng bekas. Untuk membuat jalanan tersebut lebih menarik, Aldi akan melapisi kaleng tersebut dengan kertas kado. Sesampainya di rumah, Aldi mengukur kaleng tersebut dengan diameter yaitu 14 cm dan tingginya adalah 20 cm. Nah, berapa ya kira-kira kertas kado yang dibutuhkan Aldi untuk melapisi kaleng tersebut? Nah, kira-kira berapa ya luas kertas minimal yang dibutuhkan Aldi? Ayo kita bantu Aldi. Nah, sudah diperhatikan videonya? Nah, dari permasalahan tersebut, apa yang bisa kalian perhatikan? Apa yang bisa kalian perhatikan dari permasalahan tersebut? Ya, coba dari Mas Nirantari. Pulang sekolah, Aldi ingin membuat celengan dari kaleng bekas. Ya, Aldi ingin membuat celengan dari kaleng bekas. Ada lagi yang bisa kalian perhatikan? Ya, coba Elsie. Tinggi kalengnya adalah 20 cm. Ya, tinggi kaleng adalah 20 cm. Ada lagi yang kalian perhatikan? Ya, coba Kirana. Berarti untuk menentukan luas kertasnya, kita menentukan luas kaleng dulu. Iya, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian akan bisa kalian selesaikan nanti di LKPD ya. Jadi nanti kalian akan berkumpul dengan kelompok kalian, di mana kelompok itu sudah Bapak tentukan sebelumnya ya. Yang di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menentukan kelompoknya. Silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya. Nanti setelah kalian duduk dengan kelompoknya, Bapak akan membagikan LKPD ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di depan. Nah, di LKPD ini sudah ada petunjuknya. Silakan nanti dibaca dengan teliti ya. Oke, baik. Sebelum Bapak bagikan LKPD bahan ajar, silakan kalian kumpul dengan kelompok ya. Oke, silakan kumpul dengan kelompok. Ya, silakan kelompoknya. Oke, baik. Semua sudah kumpul dengan kelompoknya? Ya, baik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD ya di masing-masing kelompok. Selain LKPD, Bapak juga akan membagikan bahan ajar dan nanti juga akan Bapak bagikan link GeoGebra ya.
di grup kelasnya. Jadi Bapak bagikan bahan ajar terlebih dahulu ya. Oke, baik, untuk LKPD dan bahan ajar semua kelompok sudah dapat? Sekarang Bapak juga akan bagikan link GeoGebra. Silakan nanti dibuka di grup kelasnya ya. Ya, nanti untuk GeoGebra-nya itu akan kalian gunakan nanti untuk berdiskusi memecahkan masalah yang ada di KPD. Oke, baik, silakan mulai berdiskusi. Oke, baik, nanti jika ada permasalahan atau pertanyaan yang kalian tidak pahami dari KPD, silakan ditanya ya. Nah, itu kalian menggunakan GeoGebra kan, yang sudah Bapak tadi share. Nah, silakan untuk berdiskusi ya menggunakan itu. Baik, silakan. Bisa digeser. Ternyata kalau dari tabung sejarah menjadi persiapannya mendapat pembicaraan tuh menarik sekali ya. Ya. Pelajari. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya banyak Ya, gambarnya menjadi tinggi. dan ini kita rumus. Kamu tahu nggak rumus klasika? Luas sekarang tahu. Pi kali R kuadrat. Iya, berarti kan bagus sekali ya diskusi kelompok ini ya. Baik, silakan dilanjutkan ya. Oke. Ya, gimana diskusinya? Ada permasalahan mungkin? Oh ya, kelompoknya bisa. Ya, kenapa? Ini kan tadi saya sama kelompok saya dari luas alas ditambah luas tutup sama ditambah luas selimut tabungnya itu jadinya rumus luas permukaan tabungnya itu seperti ini, yaitu pi kali r kuadrat ditambah pi kali r kuadrat ditambah 2 kali pi kali r kali t. Nah, ini kan berbeda banget sama rumus yang ada di bahan ajar, Pak. Gimana cara mengubahnya? Oh, yang di mana? Ya, oke. Nah, coba diperhatikan. Rumus mana yang sama? Rumus yang mana yang sama di sini? Jadi ini kan ada tiga. Yang mana yang sama? Bukan yang sama, rumusnya yang sama. Kan ada dua salah, itu rumus mana yang sama? Luas alas dan luas tutup. Ya, luas salah dan luas tutup. Di mana rumusnya adalah Pi kali r kuadrat. masih ingat kan tentang konsep algebra? Kalau x sama x jadi apa? X 2x. X sama x? 2x. Iya, 2x. Nah, kalau perhatikan, berarti di sini ada luas alas dan luas tutup. Kita gabung maka dia akan menjadi 2 pi ya. Ada. Nah, coba ditulis dulu. Oke, di alat-alatnya ya. Kita bukunya dulu 2. Ya, nah setelah itu kalian masih ingat sifat distributif? Masih. Nah, coba perhatikan dari kedua rumus ini yang mana yang sama? 2 Gimana? Sudah paham? Paham ya? Oke, bagaimana? Sudah semua menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD? Nah, karena semua sudah menyelesaikan LKPD-nya, kita akan lanjut ke presentasi ya. Nah, kelompok berapa yang mau presentasi ya? Sebelum Bapak tunjuk. Wih, semangat sekali ya di depan ini. Oke, kelompok dari Yulisa, Nyanyi, Satya Weda, dan Biaran ya. Oke, silakan dipersiapkan. Oke, baik, silakan kelompok 1 mulai presentasinya. Tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan
dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulisa. Di sebelah kanan saya ada Dwi Arnyani, di sebelah kiri saya ada Mutiara dan juga Satya Weda. Baik, kegiatan pertama akan dipresentasikan oleh Mutiara. Di kegiatan 1 ada menentukan unsur-unsur tabung. Dalam tabung terdapat unsur-unsur tabung diantaranya atap dan alas tabung, selimut tabung, tinggi tabung, dan jari-jari tabung. Sekarang coba tentukan unsur-unsur tersebut pada gambar berikut. Yang pertama ada atap tabung, yang kedua ada selimut tabung, yang ketiga ada tinggi tabung, yang keempat ada alas tabung, dan yang kelima ada jari-jari tabung. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kegiatan 1 menentukan unsur-unsur tabung. Kalian bisa lihat di papan, kalian sudah ditunjukkan tadi oleh Satya Weda. Yang kedua yaitu menemukan rumus luas permukaan tabung akan dijelaskan oleh Satya Weda. Mungkin bisa di zoom sedikit gambarnya biar lebih jelas ya kelompok lainnya. Atau sudah kelompok lainnya juga memperhatikan LKPD gitu ya. Ya, oke baik, silakan kelompok 1 lanjutkan presentasinya. Pada kegiatan 2 ini kita akan menemukan rumus luas permukaan tabung. Untuk pertanyaan yang pertama, bidang apakah jari-jari tabung? Pada A, tutup tabung sama dengan bidang lingkaran. Untuk selimut tabung sama dengan bidang persegi panjang. Dan untuk alas tabung merupakan bidang lingkaran. Jika alas dan tutup tabung memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka luas alas tabung sama dengan luas tutup tabung dan juga sama dengan luas lingkaran, atau juga Pi dikali R kuadrat. Jika selimut tabung berbentuk persegi panjang dan mengelilingi alas dan tutup tabung, maka panjang selimut tabung P sama dengan keliling alas tabung sama dengan keliling tutup tabung sama dengan keliling lingkaran, atau 2 dikali Pi dikali R. Untuk lebar selimut tabung sama dengan tinggi tabung, sehingga luas selimut tabung sama dengan panjang dikali lebar, atau luas selimut tabung sama dengan 2 dikali Pi R dikali tinggi. Dari jari tabung kita peroleh luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R kuadrat ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali tinggi sama dengan juga 2 dikali Pi dikali R kuadrat ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali tinggi. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2Pi R dikali R ditambah tinggi. Nah, jadi itu hasil diskusi kegiatan 2 dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mencari tahu dan atau membantu berapakah luas minimal kertas kado yang dibutuhkan Aldi. Jadi diketahui diameter kaleng yaitu 14 cm, jari-jari kaleng 14/2 sama dengan 7 cm, dan juga tinggi kaleng yaitu 20 cm. Ditanya luas minimal kertas kado. Jadi penyelesaiannya adalah luas permukaan kaleng sama dengan 2πr di dalam kurung R plus T sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dalam kurung 7 ditambah 20. Jadi di sini kita coret 7 dengan 7-nya. Jadinya 44 dikali 27 sama dengan 1188 cm persegi. Jadi, luas minimal kertas kado yang diperlukan Aldi adalah 1188 cm persegi. Jadi, itulah presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang bertanya? Baik, Matteo. Saya ingin bertanya, apakah selalu menggunakan keliling lingkaran dalam menghitung luas selimut tabung? Apakah boleh menggunakan luas lingkaran? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya sebagai moderator akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok saya. Baik, untuk jawab pertanyaan dari Matteo akan dijawab oleh Dwi Arnyani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Matteo, yaitu menurut kelompok kami, untuk menghitung luas selimut tabung selalu menggunakan keliling lingkaran, karena kita hanya menggunakan tepian dari lingkaran tersebut, bukan menggunakan luas lingkaran, di mana kalau luas itu merupakan daerah yang ditempati oleh seluruh permukaan bangun datar. Jadi, pada selimut tabung hanya diperlukan tepian dari lingkaran.
Nah, seperti link GeoGebra tadi yang sudah kita lihat, yang digunakan pada selimut tabung adalah tepian dari lingkaran yang digunakan sebagai panjang dari selimut tabung. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Bisa. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, presentasi dari kelompok kami akan kami tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja kami ucapkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan karangan Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Ya, luar biasa sekali ya tadi presentasi dari kelompok 1. Terus juga ada pertanyaan dari Matteo dan juga sudah dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana? Sudah bisa diterima jawaban itu? Nah, sudah dipahami ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan permasalahan yang kedua. Nah, sebelum waktu jawab, mungkin ada kelompok yang mau presentasi untuk permasalahan kedua? Ya, kelompok berapa yang mau presentasi permasalahan kedua? Nah, ini semangat sekali ya dari kelompok yang Widi ya. Baik, silakan kelompok yang Widi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan kedua dari LKPD luas permukaan tabung ini. Jadi, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan saya menghaturkan pangan dari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ibu Dwi Prasetya selaku moderator dari kelompok ini. Di sebelah saya ada Ibu Riko Prasetya, sebelahnya lagi ada Niputu Kesia Adinda Putri, dan ada Niputu Esi Purnidasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam menyelesaikan permasalahan kedua dari LKPD ini. Baik, dari soal ini akan dijawab oleh Riko. Jadi saya akan menjelaskan jawaban di soal ini. Di soal disebutkan ada 3 jenis tong sampah yang akan disebabkan seluruh titik dari desa dan Semarang. Nah, di soal ditanyakan berapa harga cat dari seluruh tangki tersebut. Nah, untuk mengetahui harganya kita harus mencari berapa harga dari satu jenis, satu tong atau satu dramnya tersebut. Di soal diketahui satu drum memiliki diameter 70 cm dan tinggi 50 cm. Di mana jika diameter 70 cm, maka jarinya sebesar 35 cm. Nah, untuk mengetahui harga dari satu kaleng cat, kita harus mengetahui luas permukaan dari satu drum tersebut dengan cara dilayar. Dengan luas permukaan drum 2πr dalam kurung R plus T, maka 2 kali 2 per 7 kali 35 dalam kurung 35 plus 150 cm didapatkan hasil yaitu 40.700 cm². Nah, untuk satu drum, satu kaleng cat dapat melapisi luas 4070 cm². Nah, untuk mengetahui harga dari satu drum cat dengan luas permukaan 40.700 cm², kita bagi 40.700 cm² dengan 4070 cm², didapatkan hasil yaitu 10 kaleng cat. Nah, untuk satu kaleng cat ada 7.000 per kaleng cat. Nah, jika satu drum membutuhkan 10 kaleng cat, maka kita kalikan 10 dengan 7.000, didapatkan 70.000. Nah, di soal dijelaskan ada 3 jenis tong sampah. Maka untuk mencari harga dari 3 jenis itu, kita kalikan 3 dengan harga satu kaleng cat, yaitu 3 dikali 70.000 dapatkan hasil 210.000. Dari soal dijelaskan bahwa akan disebabkan sebuah titik desanya Semal, di mana satu titik akan diberikan 3 jenis tong sampah. Maka kita tinggal kalikan 10 dengan harga
maka dari 3 jenis tong sampah didapatkan hasil yaitu Rp2.100.000. Ya. Baik, sekian kiranya presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Baik, Kesia, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Kesia yang memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Jadi kelompok kami mendapatkan hasil 700.000. Dari 1 gram butuh biaya 10 kaleng seharga 70.000. Namun tersebar ke 10 titik, jadi 10 kali 70.000 menjadi 700.000. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari Kesia akan dijawab oleh Elsie. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kesia. Nah, seperti yang kita ketahui, di permasalahan sudah terlihat bahwa ada 3 jenis tong sampah dengan jenis yang berbeda. Jadi, satu titik mendapatkan 3 jenis tong sampah, sehingga hasil tersebut juga harus dikalikan dengan 3. Jadi, hasil yang didapat adalah 700.000 dikali 3, yaitu 2.100.000. Terima kasih. Baik, mungkin itu jawaban dari kami. Apakah bisa diterima oleh Kesia? Bisa. Berarti kelompok kami keliru dalam menempatkan tong sampahnya. Berarti satu titik itu kami kira satu titik tong sampah itu kami kira hanya 1. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Dan kami tutup dengan paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, itulah tadi ya presentasi dari kelompoknya Didi, ya, di mana ada pertanyaan dari kelompoknya Kesia ya tadi ya. Nah, mungkin di situ ada keliru sedikit jika mengartikan soalnya, di mana di situ ada disebar di 10 titik, masing-masing titik itu ada 3 tong sampah ya. Oke, berarti untuk presentasi LKPD sudah berakhir. Dari presentasi tadi sudah sangat luar biasa ya. Presentasi dari kelompoknya Yulisa dan kelompoknya Widi, dan juga ada pertanyaan dari Matteo dan Kesia ya. Nah, mungkin di sini Bapak akan menekankan kembali dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara presentasi. Ya. Jadi tadi kan juga sudah Bapak share di grup di GeoGebra-nya. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan di layar di depan. Nah, jika kita geser untuk melihat jari-jari ya. Nah, di sana terdapat apa di sana? 2 buah bing. Ya. Lalu kita lihat di layar depan. Nah, di luas permukaan tabung kita menggunakan keliling ya, sudah jelas ya di sini ya. Oke. Jadi sudah sangat jelas sekali ya tadi ya presentasi dan juga jawaban dari yang presentasi. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan itu. Lihat tadi dua ini yang pertama ya. Oke, silakan dua nih. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan luas permukaan tabung, di mana didapat dari 2 luas lingkaran, yaitu lingkaran alas tabung dan lingkaran tutup tabung, dan juga selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, luar biasa sekali ya kesimpulan dari duyarnya ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, coba dari kelompoknya Matteo ini di KIK ya. Ya, coba. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 PR dikali dalam kurung R tambah T. Ya, jadi itulah kesimpulan tadi dari duyarnya ini dan juga KIK ya, di mana rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya presentasi, tanya jawab, dan kesimpulan dari kalian. Oke, kita beri plus dulu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan merefleksi ya, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin ada yang mau mewakili perasaan kalian hari ini? Ada yang mau mewakili? Ya, oke, coba silakan Elsie. Saya sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Selain dapat berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan, tadi juga ditayangkan
video animasi yang sangat menarik. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya refleksi dari Elsie tadi. Mungkin ada satu lagi yang mewakili bagaimana perasaan pelajaran kita hari ini. Ya, coba Kesia. Jadi baik, refleksi dari saya yaitu saya sangat senang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Materinya pun juga sangat menarik. Permasalahannya sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, sehingga materinya itu menjadi sangat bermanfaat. Sekian refleksi dari saya. Oke, baik, terima kasih Kesia sudah memberikan refleksinya. Nah, selain tadi refleksi dari Elsie dan Kesia, Bapak juga akan share sebuah Google Form. Silakan nanti diisi bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, baik, sebelum Bapak melakukan tes evaluasi, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, sudah semua kelompok yang mengumpulkan LKPD? Oke, baik, sekarang Bapak akan melakukan tes evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, baik, semua sudah di tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan tes evaluasi untuk mengetahui kemampuan individualnya. Jadi silakan dikeluarkan kertas lempiran, beri nama, kelas dan nomor absen. Nah, untuk tes evaluasi ini pengerjaannya hanya 15 menit. Oke, baik, waktunya sudah habis dan Bapak perhatikan juga berapa sudah selesai. Semua sudah selesai ya, tugasnya. Untuk lembar jawabannya, Bapak ambil ya. Bahkan dikumpulkan lembar jawabannya. Baik, sudah semua ya mengumpulkan lembar jawabannya. Oke. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan tes evaluasi kita hari ini. Nah, untuk di rumah ya, silakan nanti kalian kerjakan tugas ya untuk menguatkan kembali konsep tentang luas permukaan tabung yang kalian pelajari hari ini. Silakan nanti dikerjakan tugasnya di buku paketnya ya, ini ya, di halaman 280 ya. Di sana ada latihan 5.1. Silakan kerjakan tugas ini untuk menguatkan kembali dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu luas permukaan tabung ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume tabung ya. Silakan dipelajari di rumah terlebih dahulu ya. Nah, untuk hari ini kita akan akhiri pembelajaran. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya. Oke, baik, jadi doa kita pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Maria Sanam. Paramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.